Novita tumbuh di lingkungan yang tertata rapi, di sebuah kawasan elit di sudut kota yang jalannya lebar dan dipenuhi pepohonan peneduh. Keluarganya berdiri megah dengan pagar besi hitam dan taman kecil di depan teras. Setiap pagi, suara burung dan aroma kopi dari dapur selalu menyambutnya. Pak Santoso, ayah Novita, adalah pengusaha tekstil yang cukup disegani. Sementara Bu Halimah dikenal sebagai perempuan sosialita yang aktif di berbagai kegiatan komunitas elit. Kehidupan mereka serba berkecukupan, teratur, dan penuh aturan tak tertulis tentang citra keluarga. Sebagai seorang desainer fashion, keseharian Novita di rumah selalu dimulai dengan sarapan pagi bersama orang tuanya. Ia mengenakan pakaian sederhana namun tetap modis, membawa sketsa desain dan tablet digital ke ruang kerjanya. Di kamar yang telah disulap menjadi studio kecil, Novita menghabiskan waktu berjam-jam menggambar pola, memilih warna, dan memadukan kain. Bagi Novita, dunia fashion bukan sekadar kemewahan, melainkan ruang untuk menuangkan jiwa dan empati, sesuatu yang perlahan membentuk cara pandangnya tentang kehidupan. Di tempat kerjanya, sebuah studio desain modern di pusat kota, Novita dikenal sebagai desainer muda berbakat. Ia memimpin beberapa penjahit profesional, berdiskusi dengan klien kelas atas, dan menghadiri pertemuan penting tentang tren mode. Namun di balik lampu-lampu terang studio dan pujian klien, Novita sering merasa hampa. Ia melihat kain mahal berubah menjadi gaun indah, tetapi ia juga sadar ada tangan-tangan sederhana di luar sana yang bekerja keras tanpa pernah dikenal. Sementara itu, di sisi lain kota, Agus menjalani hidup yang sangat berbeda. Ia tinggal di gang sempit dengan rumah sederhana berdinding, tembok kasar, dan atap seng yang sudah mulai berkarat. Di rumah kecil itu, Agus hidup bersama Pak Husen dan Bu Lasmi, orang tuanya yang sejak dulu mengajarinya tentang kesabaran dan kejujuran. Pagi hari di rumah, Agus selalu dimulai dengan suara mesin jahit tua yang berderit pelan, bercampur aroma nasi hangat dan teh manis. Agus adalah buruh jahit rumahan. Ruang tamu rumahnya merangkap sebagai tempat kerja, dipenuhi gulungan kain, benang warna-warni, dan mesin jahit manual yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Setiap hari, Agus duduk berjam-jam membungkuk, menjahit pesanan demi pesanan dari konveksi dan butik. Tangannya cekatan, jahitannya rapi. Meski upah yang diterima seringkali tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Keseharian Agus di rumah penuh kesederhanaan. Ia membantu ibunya menyiapkan pesanan, menjemur kain, dan memperbaiki mesin jahit jika macet. Pak Husan, meski sudah tak sekuat dulu, ia sering duduk di samping Agus, memberi nasihat sambil mengawasi hasil jahitan. Bagi Agus, rumah kecil itu adalah tempat di mana ia belajar arti tanggung jawab dan keteguhan hati. Di tempat kerjanya, yang tak lain adalah rumahnya sendiri, Agus jarang mengenal siapa pemilik akhir pakaian yang ia jahit. Ia hanya tahu setiap helai kain yang disatukan adalah doa agar keluarganya bisa makan dan bertahan. Ia tak pernah membayangkan bahwa hasil jahitannya kelak akan dikenakan oleh orang-orang dari lingkungan yang sangat berbeda dengannya. Meski tinggal di kota yang tak jauh, dunia Novita
dan Agus seakan dipisahkan oleh tembok tak kasat mata bernama derajat sosial. Novita hidup di lingkungan dengan mobil mewah, dan pertemuan bisnis. Sementara Agus hidup di gang sempit yang penuh perjuangan. Namun takdir mempertemukan mereka melalui benang-benang yang sama. Dunia fashion yang mempertemukan desain dan jahitan. Pertemuan Novita dan Agus terjadi tanpa rencana di sebuah kios kain kecil di sudut pasar tekstil kota. Siang itu, Novita datang sendiri, mengenakan kerudung sederhana dan pakaian hitam, berusaha tak menarik perhatian. Ia sedang mencari kain katun khusus untuk koleksi terbarunya. Tekstur halus, ringan, tapi kuat. Agus sedang membantu pemilik kios menggulung kain. Kaosnya sudah sedikit pudar, tangannya penuh bekas benang. Saat Novita menanyakan kain yang ia cari, Agus menjawab dengan tenang dan rinci, menjelaskan kualitas serat, ketahanan jahitan, bahkan kecocokan untuk potongan busana tertentu. Novita terkejut. Tak banyak orang yang bisa menjelaskan kain sedetail itu. "Mas, sering jahit?" tanya Novita. Agus mengangguk pelan. "Jahit rumahan. Dari kecil sudah biasa." Sejak hari itu, Novita sering kembali ke kios itu. Awalnya hanya urusan kain, lama-lama menjadi obrolan tentang desain, potongan baju, dan mimpi. Agus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tak pernah meremehkan ide-ide Novita. Di matanya, Novita bukan anak orang kaya, melainkan perempuan berbakat yang berjuang dengan caranya sendiri. Mereka mulai sering bertemu di sela kesibukan masing-masing. Kadang di warung kopi kecil dekat pasar, kadang hanya duduk di bangku pinggir jalan sambil membicarakan sketsa, desain, dan kehidupan. Agus tak pernah datang dengan mobil mewah atau hadiah mahal. Ia datang dengan cerita, perhatian, dan kejujuran. Ia tahu posisinya rendah di mata banyak orang, tapi ia mencintai Novita dengan caranya yang paling tulus. Novita pun menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan di lingkungan elitnya. Bersama Agus, ia bisa tertawa tanpa beban, berbicara tanpa topeng, dan menjadi dirinya sendiri. Namun mereka sadar, hubungan itu rapuh, terlalu rapuh untuk dunia tempat Novita berasal. Kebenaran itu terbongkar secara tak sengaja. Suatu malam, Bu Halimah menemukan pesan di ponsel Novita. Bukan pesan romantis berlebihan, hanya kalimat sederhana. "Terima kasih sudah percaya sama aku. Jangan takut, mimpimu pasti sampai, Agus." Bu Halimah membeku. Esoknya, Novita dipanggil ke ruang tamu. Pak Santoso duduk dengan wajah dingin, berkas di tangan. "Kamu berhubungan dengan buruh jahit?" tanya ayahnya tanpa basa-basi. Novita mengangguk. Suaranya bergetar. "Iya ya, tapi dia orang baik." Pak Santoso membanting map ke meja. "Baik tidak cukup. Kamu itu calon desainer besar. Masa depanmu panjang. Kamu mau hancur hanya karena perasaan?" Bu Halimah menangis. "Bukan karena benci, tapi karena takut. Kami tidak membesarkanmu untuk hidup susah, Vita." Hari itu, Novita dilarang bertemu Agus. Ponselnya diawasi, kegiatan kerjanya dibatasi. Setiap langkahnya diawasi demi satu tujuan, memutus hubungan itu. Agus mengetahui semuanya dari pesan singkat yang Novita kirim diam-diam. "Maafkan aku, mereka tak bisa menerima. Aku takut."
Agus membaca pesan itu berulang kali di rumah sederhananya. Bu Lasmi melihat wajah putranya yang pucat. "Kamu jatuh cinta ya, Gus?" tanyanya pelan. Agus mengangguk. Matanya basah. "Tapi sepertinya aku terlalu rendah, Bu." Beberapa hari kemudian, Agus nekat datang ke rumah Novita. Ia berdiri di depan pagar tinggi rumah mewah itu dengan tangan gemetar. Ia ingin berbicara sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Namun, Pak Santoso bahkan tak mau menemuinya. Satpam diminta mengusirnya dengan sopan, tapi tegas. "Mas, pulang saja. Ini bukan tempatmu," ucap satpam itu lirih. Kalimat itu menghancurkan sisa harga diri Agus. Di sisi lain, Novita menangis di kamar. Ia ingin melawan, tapi cinta pada orang tuanya menahan langkahnya. Setiap hari adalah pertarungan batin antara hati dan kewajiban. Suatu malam, Novita berhasil menemui Agus untuk terakhir kalinya di tempat mereka biasa duduk. Tak ada pelukan, tak ada air mata berlebihan, hanya dua manusia yang sama-sama lelah. "Aku ingin bertahan," ujar Novita dengan suara patah. "Tapi aku juga tak ingin kehilangan orang tuaku." Agus tersenyum tipis. "Aku mengerti. Kadang cinta memang kalah oleh dunia." Ia menyerahkan sebuah baju sederhana, hasil jahitannya sendiri. "Kalau suatu hari kamu memakainya, anggap saja aku pernah jadi bagian dari mimpimu." Novita memeluk baju itu, menangis dalam diam. Mereka berpisah tanpa janji, tanpa kata selamanya. Beberapa bulan kemudian, Novita sukses meluncurkan koleksi terbarunya. Namanya dikenal luas. Hidupnya terlihat sempurna di mata banyak orang. Namun, setiap kali ia melihat jahitan rapi di balik gaun-gaunnya, hatinya selalu teringat pada seorang pemuda yang mencintainya tanpa syarat, tapi tak pernah cukup di mata dunia. Sementara Agus tetap menjahit di rumah kecilnya, menyimpan satu cinta yang tak pernah salah, hanya tak pernah menang.